Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilatul Jannah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu tentang sistematika proposal dan laporan penelitian. Di situ ada penelitian gabungan atau yang disebut dengan mixed method. Bab 1 di pendahuluan itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di sini yaitu menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian kombinasi, yaitu memprioritaskan salah satu di antara pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif, yang mencerminkan prioritas dan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, sumber persoalan penelitiannya itu berdasarkan fakta lapangan serta teori penelitian sebelumnya. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, peneliti rumusan masalah kuantitatif dapat memadu untuk memperoleh data kualitatif. Dan data kualitatif itu digunakan untuk menguji, memperdalam, dan memperluas data kuantitatif. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini sejalan dengan rumusan masalah, yang mana penelitian itu dilakukan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Masalah yang pertama diselesaikan dengan tahapan penelitian kualitatif, sedangkan yang rumusan kedua itu dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian di situ ada juga hipotesis. Hipotesis di situ yaitu penelitian kual dan penelitian kuant itu rumusan masalahnya itu harus tercermin rumusan masalah penelitian kualitatif dan rumusan masalah kuantitatif. Begitu juga sebaliknya. Rumusan hipotesis bisa bersifat direksional atau non-direksional. Kemudian asumsi yaitu anggapan dasar yang digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Dan asumsi ini juga bersifat substantif dan metodologis. Kemudian di situ ada ruang lingkup dan keterbatasan. Pada bagian ini mencakup dua hal yang berkaitan erat, yaitu ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu menunjukkan kepada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Kemudian ada definisi istilah. Pada bagian ini dikemukakan beberapa hal yang perlu ditegaskan pengertian atau definisinya sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi pembaca. Kemudian di bab 2 ini kajian pustaka, yaitu pada penelitian metode campuran ini kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Setelah menyusun kerangka berpikir, selanjutnya menyusun hipotesis. Hipotesis itu digunakan untuk menggunakan penelitian kuantitatif, dan hipotesis yang dikemukakan dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Di bab 3 ini metode penelitian itu yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, pada bagian ini membahas rancangan penelitian yang dipilih peneliti dengan tepat untuk digunakan menjawab permasalahan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan pada bab 1 tadi. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu dijelaskan lokasi penelitian yang digunakan gitu ya. Kemudian metode penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian dan rencana penelitian populasi dan sampel variabel penelitian. Ini pada bagian inti dari penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data, instrumen penilaian, uji validasi, dan teknis analisis data kuantitatif.
Nah, begitu juga dengan metode penelitian kualitatif, sama dengan metode kuantitatif, akan tetapi di sini jenis penelitiannya itu sumber data dan prosedurnya itu semuanya itu teknis analisisnya data kualitatif. Kemudian yang itu teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknis analisis data pada tahap analisis data dalam metode mixed method ini sangatlah berhubungan dengan strategi yang dipilih. Nah, analisis data bisa dilakukan berdasarkan dengan pendekatan kualitatif, yaitu deskripsi dan analisis teks atau gambaran secara tematik. Nah, begitu juga dengan kuantitatif, itu bisa analisis angka-angka secara deskriptif dan inferensial. Kemudian yang bab 5 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian yang pertama itu kan ada hasil penelitian. Di bab 4 itu ada hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian campuran akan berbeda untuk setiap desainnya. Jika urutan pertama merupakan penelitian kuantitatif, maka tahap awal hasil penelitian merupakan hasil dari data-data kuantitatif. Nah, kemudian penulisan hasil penelitian tahap kedua itu yakni kualitatif. Jadi, pada penelitian mixed method ini, hasil penelitiannya yang ditulis pertama berdasarkan dari jenis penelitian apa yang digunakan pada tahap pertama. Dan selanjutnya juga begitu. Kemudian yang B itu pembahasan hasil penelitian. Nah, pada bagian ini penelitian itu menginterpretasikan hasil penelitiannya dalam perspektif kerangka teori dan temuan penelitian-penelitian lainnya, seperti yang dijelaskan di bab 2 di kajian kepustakaan. Kemudian di situ bab 5. Bab 5 ini ada simpulan dan saran. Nah, pada bagian ini itu isinya adalah berisi rangkuman semua hasil penelitian secara lengkap yang telah dijelaskan di bab 4. Nah, rangkuman ini perlu diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut masalahnya. Dengan demikian jumlah butir rangkuman sesuai dengan jumlah butir rumusan masalah yang diteliti. Kemudian saran, pada bagian ini kemukakan saran diawali dengan suatu uraian yang mengantarkan pada rumusan saran. Saran juga harus didasarkan atas atau berhubungan dengan temuan penelitian. Kemudian penelitian dan pengembangan, sistematika penelitian dan pengembangan atau R&D. Di bab 1 itu ada pendahuluan, sama seperti mixed method. Keterangannya latar belakang di situ menguraikan argumentasi penting, dilakukan pengembangan dalam memecahkan masalah. Pada bagian ini juga perlu dipaparkan alternatif-alternatif untuk memecahkan disertai dengan kemungkinan dukungan dan hambatannya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan di situ berpijak pada masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang dipilih. Tujuan dari pengembangan ini yaitu mengarah pada kondisi ideal seperti yang telah dijelaskan di latar belakang tadi. Kemudian spesifik produk. Spesifik produk di situ yaitu untuk menunjukkan karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Dan karakteristik ini lebih menekankan keunggulan dibandingkan dengan produk lainnya dalam memecahkan masalah.
Kemudian ada manfaat pengembangan. Manfaat pengembangan bagian ini dijelaskan manfaat produk pengembangannya dihasilkan dalam skala yang lebih luas. Maksudnya di sini itu produk itu dihasilkan dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah sejenis atau digunakan dalam ruang dan waktu lain. Kemudian ada asumsi. Asumsi yaitu dalam pengembangan merupakan landasan menentukan karakteristik produk, pembenaran pemilihan model, dan prosedur pengembangan. Asumsi harus mengacu pada teori-teori pendapat ahli atau data yang empiris dan yang relevan. Kemudian di situ ada ruang lingkup dan keterbatasan. Ruang lingkup keterbatasan pengembangan ini dijelaskan jenis produk yang dikembangkan dengan alasan-alasan pemilihannya. Sedangkan dalam keterbatasan pengembangannya itu menunjukkan keterbatasan produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah lebih luas oleh pengguna berkaitan dengan asumsi dan kondisi dukungan yang digunakan. Kemudian ada definisi istilah. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran pada pembaca. Istilah yang perlu didefinisikan adalah istilah yang memungkinkan terjadi pengertian ganda gurau. Pendefinisiannya diupayakan agar operasional. Kemudian di bab 2 ini ada kajian kepustakaan. Nah, kajian ini diuraikan konsep, prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan pemecahan masalah atau pengembangan produk. Dalam kata lain itu dimasukkan model dan prosedur untuk mendukung pembenaran pengembangan produk yang dipilih. Kemudian di situ juga ada di bab 3 metode pengembangan. Metode pengembangan R&D yang pertama kan ada pendahuluan, juga sama ada latar. Di metode penelitian itu ada model pengembangan, kemudian ada prosedur pengembangan, kemudian juga ada uji coba produk dan desain uji coba. Uji coba produk itu ada desain uji coba, kemudian ada subjek uji coba, ada jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian di bab 4 itu ada hasil pengembangan pembahasan. Nah, hasil pengembangan dan pembahasan di situ yang pertama ada hasil pengembangan produk. Nah, di situ di hasil pengembangan produk ada juga penyajian data hasil pengembangan produk, ada hasil uji coba produk, revisi produk, hasil uji efektivitas produk. Kemudian yang kedua ada pembahasan hasil pengembangan produk. Kemudian di penutup juga ada simpulan dan ada saran. Sama seperti tadi, simpulan ini yaitu uraian jawaban dari semua rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian pendahuluan. Kemudian proposal dan laporan penelitian, sistematika proposal dan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama ini ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini skripsi hasil penelitian tindakan kelas mirip dengan bagian pendahuluan skripsi hasil penelitian kualitatif. Pada bagian ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang sedikit berbeda adalah bagian konteks penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tingkat keseriusan masalah tersebut sehingga perlu dikembangkan suatu strategi tertentu untuk mengatasinya. Kemudian di bab 2 itu ada kajian kepustakaan. Pada bagian ini diuraikan konsep, prinsip atau teori yang dijadikan
landasan pengembangan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Hampir sama dengan yang tadi, yang pengembangan dan juga mix method, akan tetapi ini strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian di bab 3 itu ada metode metode penelitian. Yang pertama, tahap pertama itu tahap penelitian. Nah, di tahap penelitian ini ada beberapa tahap lagi juga. Yang pertama ada persiapan penelitian. Persiapan penelitian ini seperti kegiatan mengidentifikasi masalah yang terdapat di kelas, kemudian penganalisisan tingkat keseriusan masalah, kemudian pemilihan masalah yang akan dipecahkan dan penetapan kriteria keberhasilan pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua itu pelaksanaan penelitian. Bagian ini memuat menjelaskan tentang jumlah putaran atau cycle yang dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang telah ditetapkan dalam masing-masing putaran. Terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan observasi. Kemudian ada perencanaan ini memuat langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan guru dan siswa, mulai dari kegiatan awal hingga akhir. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang pelaksanaan secara strategi pembelajaran yang telah dirumuskan, atau lebih ke sasaran, pelaku penelitian, narasumber, observer, waktu, tempat, fasilitas, dan sumber lainnya. Kemudian ada observasi, menjelaskan tentang kegiatan pengamatan yang dilakukan baik secara tertulis yang sesuai dengan instrumen atau tidak tertulis. Kemudian refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas adalah upaya untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan itu sudah berhasil atau tidak. Itu dikaitkan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu, kemudian di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pembahasan, pertama ada hasil penelitian. Ini diuraikan tentang kegiatan yang telah dilakukan, antara lain misal kegiatan pratindakan, pelaksanaan siklus, hasil penelitian, pratindakan, pelaksanaan siklus, dan pembahasan hasil penelitian. Pratindakan di sini itu tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelum melaksanakan tindakan. Nah, kemudian yang pelaksanaan siklus itu paparan berupa deskripsi strategi pembelajaran yang telah ditemukan dan mampu memecahkan masalah kelas yang ada. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Nah, di bagian ini itu berisi komentar-komentar peneliti tentang temuan yang telah diperoleh dalam penelitiannya yang berupa strategi pembelajaran dan keefektifan dalam memecahkan masalah kelas. Kemudian di bab 5 itu ada penutup. Penutup di sini yaitu memuat simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan dapat berupa rekomendasi, implikasi, dan tindak lanjut penelitian. Selanjutnya ketiga itu di bagian akhir. Pada bagian akhir proposal dan laporan penelitian ataupun skripsi itu pada umumnya meliputi 3 hal, yaitu daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Daftar rujukan itu seperti daftar buku, majalah, artikel, atau bahan lainnya. Banyak rujukan-rujukan lainnya, atau itu bisa dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung.
dengan menerapkan aturan penulisan yang telah ditentukan. Biasanya itu sesuai dengan instansi masing-masing, karena beda-beda, setiap instansi itu beda-beda format penulisan tentang daftar rujukan. Kemudian yang kedua itu lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini diberi nomor urut serta angka Arab dan judul. Lampiran tersebut didaftar dalam halaman tersendiri yang ada di bagian awal skripsi. Kemudian riwayat hidup. Adapun riwayat hidup memuat deskripsi tentang identitas pribadi penulis, riwayat penulis, kemudian riwayat pendidikan, prestasi yang pernah diperoleh, pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, dan lain-lain. Penulisan tersebut diketik dengan spasi tunggal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.